Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ini perjumpaan yang kelima dalam kajian kitab Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Pertama kali saya mentadabburi Al-Quran. Judul terjemah dalam bahasa Indonesia adalah Tadabbur Al-Quran, seperti bisa kita lihat di bawah. Kali ini kita akan bahas tentang metode yang dipakai oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Adil Muhammad Khalil. Metode yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manhaji fil kitab. Manhaj saya, metode yang saya gunakan dalam penyusunan kitab ini. Qumtu bi'aunillahi ta'ala bitaqsimil kitabi ila thamaniyati mahawira 'ala nahwi tali. Dengan pertolongan Allah, saya lakukan pembagian kitab ini atau buku ini menjadi 8 pokok bahasan sebagai berikut. Jadi nanti setiap surat dalam Al-Quranul Karim, di sana ada 8 pokok bahasan. Surat Al-Fatihah umpamanya, bahasan pertama apa, bahasan kedua apa, ketiga, sampai ke 8. Kita mulai dari yang pertama, Al-Awwal. Dzakartu 'adada ayati surah wa hal hiya makkiyatun am madaniyah. Ya, step yang pertama adalah aku sebutkan jumlah ayat yang ada dalam surat. Ya. Dan apakah surat itu makkiyah atau madaniyah? Ini step yang pertama. Penyebutan berapa jumlah ayat dalam surat, dan surat ini masuk golongan surat makkiyah atau madaniyah. Sehingga orang yang membaca Al-Quran memiliki gambaran umum terlebih dahulu tentang surat ini termasuk surat yang turun sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Ayatnya ada berapa? Ini pengetahuan paling mendasar. Wa'tamadtu fi hadha 'ala adh-dhabit alladhi rajjahahu al-Biqai wa ghairuhu. Saya mendasarkan dalam pembuatan definisi atau patokan yang saya gunakan di sini adalah apa yang dikuatkan oleh seorang ulama namanya Al-Biqai dan lainnya. Maksudnya begini. Apa yang disebut surat itu makkiyah? Apakah yang turun di Makkah? Madaniyah, apakah yang turun di Madinah? Atau makkiyah adalah surat yang turun ketika Rasulullah SAW belum hijrah, berarti selama 13 tahun pertama saat beliau berdakwah. Sedangkan madaniyah adalah yang turun setelah itu, yakni ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, yakni 10 tahun berikutnya. Walaupun turunnya ayat tidak di Madinah, di Mekah umpamanya saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan ibadah haji. Nah, ada 2 pendekatan dalam penyebutan apakah satu surat itu makkiyah atau madaniyah. Nah, yang beliau jadikan pegangan adalah yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Biqai, yaitu annama nazala minal Qur'an qabla al-hijrah fahuwa makkiyun. Ya, surat dari Al-Quranul Karim yang turun sebelum hijrah itu adalah surat makkiyah. Wa ma nazala ba'da al-hijrah fahuwa madani. Dan surat yang turun setelah hijrah adalah surat madaniyah. Duna liltifat ilal amakin, tanpa melihat, tanpa menoleh atau tanpa memperhatikan tempat. Jadi lebih kepada fase secara masa, ya.
fase Makkiyah, maksudnya fase sebelum hijrah, kemudian fase Madaniyah, fase setelah hijrah. Pada fase pertama disebut surah Makkiyah, fase kedua disebut surah Madaniyah. Ini yang dipegang dan yang diambil untuk menentukan surat itu Makkiyah atau Madaniyah. Tanpa melihat surat itu diturunkan di mana. Apakah diturunkan di luar Madinah, atau di Mekah, atau di Madinah, atau di tempat lain. Yang jadikan pegangan adalah turunnya kapan? Sebelum atau sesudah hijrah. Nah, itu patokan Makkiyah atau Madaniyah. Ini poin pertama yang disebut dalam buku ini. Poin yang kedua, ketika membahas tentang profil dari satu surat adalah Atsani dzakartu asma'a suwaril Qur'ani bitartib sawa'un kana isman wahidan aw aktsara. Saya sebutkan nama-nama surat Al-Qur'an secara berurutan. Apakah ia memiliki satu nama atau lebih, ya. Artinya umpamanya surat Al-Fatihah disebutkan. Kalau ada nama lain disebutkan berikutnya Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah tentang nama satu surat tertentu. Jadi setelah Makkiyah atau Madaniyah diketahui dan berapa jumlah ayatnya dalam satu surat, fase atau step berikutnya yang beliau jelaskan adalah nama-nama surat. Apakah hanya satu nama atau memiliki nama-nama yang lain? Wa'tamadtu fi hadha ala kitabil itqan fi ulumil Qur'an lil Imam As-Suyuti wa kitabit tahriri wat tanwir libni Ashur. Yang saya jadikan sandaran dalam hal ini adalah pertama, kitab yang disusun oleh Imam As-Suyuti, namanya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini salah satu kitab rujukan utama dalam ilmu Al-Quran. Ini Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Jadi untuk penamaan surat, penulis kitab ini pertama merujuk kepada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, karya Al-Imam As-Suyuti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kitab At-Tahrir wa Tanwir Libni Ashur, karya Al-Imam Ibni Ashur. Kitab At-Tahrir wa Tanwir ini termasuk kitab di antara kitab-kitab tafsir, ya, kitab tafsir. Dan ini ulama yang kontemporer, ya, ulama kontemporer. Sedangkan Imam As-Suyuti ini ulama klasik. Jadi perpaduan di antara ulama klasik dan ulama kontemporer diharapkan pijakannya akan menjadi lebih kuat dan bahasan-bahasanya diharapkan lebih komprehensif. Ini yang kedua. Jadi pertama disebutkan Makkiyah atau Madaniyah, jumlah ayatnya berapa. Yang kedua disebutkan surat ini atau surat yang sedang dibahas itu ada nggak nama-nama lain. Yang ketiga, dzakartu munasabata tasmiyatis surah. Jadi bahasan berikutnya yang ketiga adalah aku sebutkan relevansi penamaan surat. Maksudnya begini, surat Al-Fatihah kenapa disebut Fatihah? Kan Fatihah artinya pembuka. Kenapa disebut Fatihah? Nanti dijelaskan relevansinya. Kenapa disebut Ummul Kitab? Induk kitab atau Ummul Quran? Karena bla 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 bla. Itu munasabah namanya. Relevansi antara nama dan alasan penamaan. Sehingga seseorang ketika membaca surat Al-Baqarah, kenapa dinamai surat Al-Baqarah? Apa relevansinya? Nah, itu yang dibahas pada poin yang ketiga. Wa qad i'tamadtu fi hadha aidan ala kitabil itqan fi ulumil Quran lis-Suyuti
wa kitab at-tahrir wa tanwir li Ibnu Ashur. Nah, yang jadikan rujukan ya, di dalam bahasan tentang hal ini sama dengan poin sebelumnya, saya mendasarkan pada kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti dan karya Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya Kitab At-Tahrir wa Tanwir. Wa dzalika fi aghlabis suwar. Yang demikian itu pada mayoritas surat-surat. Maksudnya pada mayoritas surat-surat yang saya sebutkan tentang relevansi penamaan surat. Kenapa dinamain ini? Kenapa dinamain itu? Pada galibnya, pada umumnya, saya merujuk kepada kedua kitab tadi. Kitab Al-Itqan karya Suyuti dan kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur rahimahumullah. Sudah 3. Kemudian step yang keempat untuk mengenalkan surat adalah Ar-Rabi'u, yang keempat, dzakartu ba'dha ma jaa'a fi fadli surah in kana thabitan sahihan. Saya sebutkan sebagian keutamaan surat kalau memang di sana ada riwayat yang sahih. Jadi kalau ada riwayat yang sahih tentang keutamaan surat, maka saya sebutkan keutamaannya. Tidak seluruh keutamaan, tapi sebagian dari keutamaannya, agar supaya tidak menjadi berpanjang lebar. Jadi keutamaan surat Al-Baqarah apa? Saya sebutkan sepanjang di situ ada hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya. Umumnya surat Al-Baqarah itu surat inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Gitu kan? Surat Al-Baqarah itu setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ya. Inna akhdaha barakah wa tarkaha hasara wa la tastati'uha al-batlah. Nah, itu contoh keutamaan yang kedua surat Al-Baqarah. Umpamanya mengambil surat Al-Baqarah itu berkah, meninggalkannya itu penyesalan. Dan para tukang sihir tidak sanggup berhadapan dengan surat Al-Baqarah, maka bisa baca surat Al-Baqarah tiap hari, berkah hidup kita. Jadi ini yang keempat, ya, disebutkan tentang keutamaan surat. Kitab apa yang beliau jadikan pegangan dalam menyebutkan keutamaan-keutamaan surat? Beliau lanjutkan, wa qad i'tamadtu fi hadza ala kutubis sunnatil mu'tamadah. Ya, saya mendasarkan dalam hal ini pada kitab-kitab hadis yang dipercaya, ya, yang bisa dijadikan pegangan, seperti Kas-Sahihain, seperti dua himpunan hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, was sunanil arba'ati wa ghairiha, dan kitab-kitab sunan yang 4, wa ghairiha dan lainnya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Nasai, ini dan juga lainnya. Wa'tamadtu fi taskhihil ahadithi ala aqwalil muhaqqiqin minal muhaddithin kal Imam Adz-Dzahabi wa Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahumullah. Sedangkan dalam penilaian tentang hadis ini sahih atau hasan, bahwa hadis yang saya sebutkan di sini adalah hadis-hadis yang sahih saja berkenaan dengan keutamaan surat. Dalam pensahihan itu saya mendasarkan pada perkataan para ahli hadis, ya, para ahli hadis, seperti tidak membatasi, tidak terbatas pada, ya, seperti Imam Adz-Dzahabi. Ini ulama klasik. Imam Adz-Dzahabi yang menjelaskan tentang hadis ini sahih, sebagiannya ada dalam Bukhari dan Muslim umpamanya. Sering disebut wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi sepakat dengan kesahihan hadis ini ketika menjelaskan hadis-hadis yang ada dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim umpamanya. Adapun seorang ahli hadis kontemporer dalam menilai hadis adalah Syekh Al-Albani. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Ini yang beliau jadikan patokan dalam menilai bahwa satu hadis itu sahih. Karena sahih, maka saya sebutkan di sini sebagai penjelasan tentang keutamaan satu surat. Jadi yang keempat menyebutkan keutamaan surat.
Kemudian step yang kelima, masih ingat dari awal tadi? Step yang pertama apa? Nantilah kita review ya. Yang kelima, dzakartu muwafaqata awwali surati li akhiriha. Saya sebutkan kesesuaian, ya, kecocokan permulaan surat dengan akhirnya. Maksudnya gimana? Bahwa Al-Qur'anul Karim ini muhkam, kokoh, harmoni, ya, padu, tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, beliau jelaskan di sini pada poin yang keempat dalam mengenalkan surat adalah menyebutkan antara kesesuaian, kecocokan antara permulaan dan akhir surat. Jadi permulaan surat berbicara tentang apa, nanti ada penegasan di akhir surat. Subhanallah. Nah, ini ilmu yang semakin menambah pemahaman kita tentang tema satu surat itu padu, gitu ya, sehingga lebih utuh. Ma'atan bihi ala anni lam ashtarit ayyakuna awwalu surati huwa awwalu ayatin fiha mutlaqan aw akhiru surati ayyakuna akhira ayatin fiha mutlaqan. Ya. Yang saya maksudkan dengan awal surat dan akhir surat, tidak mesti awal surat itu maksudnya ayat pertama. Tidak mesti yang saya sebutkan akhir surat adalah ayat yang terakhir. Intinya ayat-ayat awal berbicara tentang apa, ayat-ayat akhir berbicara tentang apa. Apakah ayat-ayat awal itu ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3 umpamanya, kesesuaian dengan ayat-ayat yang di akhir. Apakah ayat yang paling akhir sekali atau yang sebelumnya. Jadi saya tidak mensyaratkan yang saya maksud dengan awal surat adalah ayat pertama. Enggak. Intinya yang masih di awal-awal surat itu. Jadi kesesuaian antara awal dan akhir. Subhanallah. Kemudian ghaira anni lam adhkur hadzal mihwar bidayatan min suratil mulk ila akhiril mushaf wa dzalika liqillati adadi ayati hadhihi suwar. Hanya saja tentang poin ini, tentang poin bahasan kesesuaian awal dan akhir surat, kesesuaian, kecocokan antara awal dan akhir surat ini, mulai surat Al-Mulk sampai akhir mushaf, yakni sampai An-Nas, saya tidak sebutkan. Jadi nanti kalau kita baca kitab ini, awalu marrah atau tadabbur Quran, pertama kali saya tadabbur Quran, yang terjemahnya adalah tadabbur Al-Quran, ada buku bisa disebutkan di bawah. Nah, itu dari surat Al-Mulk sampai akhir, yakni sampai surat An-Nas, tentang kesesuaian antara awal dan akhir surat saya tidak sebutkan. Alasannya apa? Karena ayatnya tidak banyak, sehingga tidak ada urgensi untuk menyebutkannya secara khusus. Kemudian mana tadi? Itu yang kelima. Yang keenam, as-sadisu dzakartul mihwar ar-ra'isi lis-surah awil maqsid al-'am alladhi taduru alaihi surah. Ya. Jadi step yang keenam ketika mengenalkan surat adalah saya sebutkan pokok bahasan utama atau tujuan utama dari surat. Jadi surat ini berbicara tentang apa? Tujuan utama dari surat ini mengungkapkan tentang apa? Itu poin yang keenam. Sehingga nanti kalau kita ingin tadabbur Al-Quran ayat demi ayat, diharapkan kita sudah memiliki pemahaman atau frame umum. Surat ini berbicara tentang apa? Ini penting. Agar supaya nanti ketika kita baca, oh iya, ini berbicara sebagaimana tema besarnya apa? Tema besarnya apa? Nah, kemudian tema besar itu dirinci dalam tahap demi tahap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini poin yang keenam. Poin yang keenam. Wa qad i'tamadtu fi hadha ala kitab Masa'idin Nazar lil Biqa'i idhafatan ila kutubit tafasir al-ma'rufah ka tafsir al-Qurtubi wa Ibn Katsir wa ghairihima. Saya bersandar dalam hal ini kepada kitab Masa'idun Nazar karya Al-Biqai. Di samping juga saya tambahkan tafsir-tafsir yang sudah cukup dikenal, macam tafsir Al-Qurtubi, ini tafsir tentang hukum, kemudian tafsir Ibnu Katsir dan lainnya. Jadi
Ini yang keenam. Apa tema sentral, apa tujuan utama dari surat ini? Apa pokok bahasan utama dari surat? Itu step yang keenam. Dijelaskan tentang hal ini. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'u, dzakartu mawadhi'as surati fi niqatin murattabah, ya, wa bayana ma tadammanathu kullu suratin ala sabilil ijmal, ya, khasyatal italah, wa wada'tu muqabila kulli nuqtatin arqamal ayat allati tatahaddatsu anha wa dzalika fi aghlabis suwar. Poin yang ketujuh adalah saya sebutkan pokok-pokok bahasan surat dalam poin-poin secara berurutan. Dan saya jelaskan tentang apa saja tema-tema yang dibahas pada setiap surat secara global, agar supaya tidak berpanjang lebar. Maksudnya begini, ketika membahas tentang surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk, surat yang ke-67 atau awal juz 29, itu menjelaskan tentang apa? Jadi ada tema sentralnya disebutkan, yaitu berbicara tentang kerajaan Allah yang meliputi kerajaan dunia dan akhirat, maka disebut Al-Mulk. Itu tema sentral. Nah, itu yang disebut dalam poin yang keenam. Poin yang ketujuhnya adalah rincian dari tema sentral itu. Tema-tema pertama menyebutkan tentang keberkahan Allah dan kekuasaannya atas semesta alam. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia, diadakannya kehidupan. Kemudian berikutnya disebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, nasibnya seperti apa. Kemudian nasib orang-orang yang beriman seperti apa. Kemudian ajakan kepada orang-orang kafir untuk merenungkan sebelum terlambat. Sepengakuan setelah di akhirat sudah tak guna lagi. Maka ajakan mereka untuk berpikir. Itu maksudnya urutan bahasan-bahasan yang ada dalam satu surat setelah mengetahui tentang tema sentral. Jadi tema sentralnya apa? Itu poin 6. Poin 7-nya, tema sentral itu diurai dalam poin-poin secara berurutan. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ketiga ini. Dan bersamaan dengan itu, pada galibnya saya sebutkan tentang nomor-nomor ayat. Nomor-nomor ayat. Jadi tema bahas tentang apa? Ini ayat, nomor ayatnya. Sehingga ketika kita ingin langsung kepada titik bahasan tertentu, kita langsung bisa menuju kepada nomor ayat yang disebutkan di dalam surat itu. Ma'atan bihi ala anni lam altazim bihadzal mihwar bidayatan min suratil balad ila akhiril mushaf liqillati adadi ayati hadhihi suwar. Dengan di sini saya informasikan, memberikan peringatan bahwa saya tidak harus menyebutkan tentang mihwar yang ketujuh ini, step yang ketujuh ini, tema-tema yang subtemanya itu apa saja, saya tidak sebutkan mulai surat Al-Balad sampai akhir mushaf. Karena apa? Karena ayatnya cuma sedikit, sehingga tidak perlu dirinci tentang sub-subtemanya. Umpamanya surat Al-Kautsar, ayatnya cuma berapa kan? Nah, sub-subtemanya tidak perlu kami sebutkan, hanya tema sentralnya saja. Wa qad i'tamadtu fi aglabi hadal mihwar ala kitab Masa'idin Nazar lil Biqa'i wa kitab Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur wa kitab Tafsir Al-Wadih li Muhammad Mahmud Hijazi. Saya mendasarkan dalam bahasan ini, ya, atau dalam galibnya pada umumnya bahasan tentang sub-sub tema dalam surat ini. Pertama, saya mendasarkan pada yang disebutkan dalam kitab Masa'idun Nazar karya Al-Biqai. Yang kedua, kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur. Dan yang ketiga, At-Tafsir Al-Wadih oleh Syekh Muhammad Mahmud Hijazi. Ini tafsir ulama sekarang, ya, di era kita ini, di era kita.
Ini tafsir al-wadih. Wadih artinya jelas. Ya, diharapkan kita membacanya bisa mendapatkan pemahaman yang jelas. Yang terakhir, yang kedelapan. Ya. Dzakartu ba'dal lataif wal fawaid haula surah. Saya sebutkan sebagian dari latifah. Lataif itu hikmah-hikmah yang halus yang bisa diambil dari surat ini. Demikian pula faedah-faedah. Jadi ada hikmah-hikmah yang cukup halus untuk bisa kita tarik dari ayat, dari surat. Begitu juga faedah-faedah yang terdapat di dalam surat. Wa wada'tu ba'da kulli latifatin au faidatin al-masdar alladhi tamattu alaihi ya ma'a tanbih ala anna kulla ayatin min kitabillah tahwil katsira min al-fawaid wal lataif wal asrar wa lam yakun maqsidul kitabi al-itnab wal hasr walakin at-tashil wal ikhtisar falidzalika ikhtasartu 'ala al-isyarah ila ba'dil fawaid al-mutanawwi'ah haula kulli surah. Ringkasnya begini. Ya. Jadi poin atau fase yang step yang terakhir yang ke-8 adalah apa saja hikmah-hikmah, faedah-faedah, rahasia-rahasia yang bisa dipetik dari surat ini. Saya sebutkan di paling akhir. Ya, rahasia pertama ini, rahasia kedua ini, faedah pertama ini, faedah kedua dan seterusnya, gitu. Walaupun kata beliau, setiap ayat itu pasti banyak makna-makna hikmah yang luar biasa. Kalau ditelusuri satu demi satu, akan sangat banyak. Tapi tujuan kitab ini bukan untuk panjang lebar, melainkan simpel saja. Karena hanya sebagai pengantar bagi orang yang ingin mentadabburi Quran supaya punya gambaran, punya tasawur, punya persepsi yang utuh tentang satu surat secara global, tidak secara rinci. Setelah itu nanti masuk kepada kitab-kitab tafsir. Oke, sekarang ya kita ulang. Inilah manhaj beliau, ya. Inilah manhaj beliau atau metode beliau dalam penyusunan kitab ini. Ulangi. Yang pertama apa? Menyebutkan jumlah ayat dalam satu surat, apakah Makkiyah atau Madaniyah. Yang pertama menyebutkan ini surat Makkiyah, ayatnya sekian, umpamanya begitu. Yang kedua, menyebutkan nama-nama surat. Surat ini diberi nama Al-Fatihah. Disebut pula nama Ummul Quran, umpamanya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menyebutkan tentang relevansi penamaan. Kenapa disebut surat Al-Fatihah? Disebutkan relevansinya. Itu step yang ketiga. Step yang keempat adalah tentang keutamaan surat. Apa saja keutamaan surat ini? Step yang kelima dijelaskan tentang kesesuaian antara awal surat dan akhir surat. Supaya orang memahami Al-Quran, memahami satu ayat itu padu. Ya. Dan Quran itu saling menjelaskan satu sama lain. Kemudian yang keenam, menyebutkan tentang tema sentral dalam satu surat atau pokok bahasan yang utama dalam surat ini apa. Nah, baru nanti kemudian yang ketujuh, sub-sub tema dalam surat sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat secara berurutan. Subtemanya apa? Kemudian kasih nama, dikasih nomor-nomor ayatnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang faedah-faedah, hikmah-hikmah dari setiap surat. Sehingga dengan membaca profil yang disebutkan di dalam kitab ini, profil surat Fatihah, kita baca 8 tadi akan kita dapatkan. Kita baca surat Al-Baqarah, profilnya macam apa, 8 tadi kita dapatkan. Begitu juga surat Ali Imran dan seterusnya. Dan inilah buku kita, Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Pertama kali saya mentadabburi Al-Quran. Judul dalam bahasa Indonesia dalam terjemahan yaitu apa namanya? Tadabbur Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akan langsung masuk ke apa? Bahasan surat demi surat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.